Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bahwa pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan pernyataan diri dan penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu untuk syarat sebagai pengajuan sertifikasi dosen 2021. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Andri Ibrahim, STMSY dengan NIDN 0409028802. Saya dosen Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang diampu di Prodi Perbankan Syariah. Pertama, ada 3 mata kuliah yang saya ampu pada 2 tahun terakhir. Pertama adalah mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Ini sebagai mata kuliah inti di Prodi Perbankan Syariah. Ya, ini saya ampu di semester ganjil. Kemudian ada mata kuliah Metodologi Penelitian di semester genap dan mata kuliah Matematika Ekonomi di semester genap. Adapun untuk selain ini, selain 3 mata kuliah inti yang saya ajarkan, juga saya mengajar lab ya, lab statistika dan juga bank mini, lab bank mini. Kemudian biasanya saya melakukan kontrak kuliah kepada mahasiswa itu sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh universitas ya, melalui BPM, Badan Penjaminan Mutu, bahwa dosen harus melaksanakan 14 kali pertemuan. Di 2 tahun terakhir ini, karena di masa pandemi, ya, maka ada 2 metode yang saya lakukan. Pertama adalah metode asinkronus ya, secara daring ya, dan metode sinkronus. Metode asinkronus itu ya adalah metode pembelajaran di mana saya membuat video materi per pertemuan dan dibagikan melalui LMS atau e-kuliah Unisba. Selain itu juga saya membagikan PPT dan forum diskusi serta tugas atau kuis dan absensi ya yang ada di fasilitas e-kuliah Unisba. Kemudian saya juga dari 14 misalkan saya selalu misalkan 6 atau 6 pertemuan ya menggunakan metode sinkronus, yaitu metode pembelajaran dengan live streaming menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang disediakan oleh universitas. Ya. Setiap pertemuan itu terutama di asinkronus secara daring itu selalu ada kuis dan tugas yang harus dikerjakan oleh setiap mahasiswa. Dan setiap pertemuan mahasiswa harus mengisi absen kalau saya yang tersedia di kuliah dengan waktu toleransi 30 menit. Ya, 30 menit. Jadi kalau lebih dari 30 menit mahasiswa dianggap tidak hadir ya. Dan mahasiswa harus mengikuti perkuliahan saya, ini aturan dari universitas, bahwa minimal 11 kali pertemuan dari 14 kali pertemuan. Pertemuan tatap muka dapat dilakukan apabila mahasiswa akan bimbingan. Jadi bisa ya, terutama saya, pertemuan tatap muka itu selalu saya adakan untuk bimbingan atau konsultasi tugas proyek, karena saya selalu mewajibkan mahasiswa itu membuat tugas proyek. Proyeknya apa? Yaitu membuat proposal program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Kemendikbud ya. Dan itu mahasiswa untuk konsultasi, untuk bimbingan, itu boleh bimbingan langsung tatap muka dengan saya. Ya, dan harus membuat janji ya melalui WA atau WA Group, karena saya membuat grup WA ya setiap mata kuliah yang saya ampu. Kemudian semua tugas itu disubmit di e-kuliah, jadi sudah difasilitasi ya, tidak lagi dengan print misalkan atau dicetak ya, tidak perlu lagi mahasiswa. Jadi semuanya bisa di-submit melalui e-kuliah. Nanti saya akan perlihatkan ya e-kuliahnya. Kemudian penilaian mata kuliah MBS ya itu terutama untuk manajemen bank syariah ya.
Saya membuat klasifikasi penilaian pertama untuk partisipasi itu 20%. Ya, partisipasi itu pertama absensi dan kuis. Ya, karena setiap pertemuan itu ada kuis, saya mengasih bobot 20%. Kemudian yang bobot terbesar adalah tugas proyek yang saya samakan dengan UAS. Jadi UAS-nya adalah tugas proyek. Ada dua sebenarnya, ada individu dan kelompok. Ini individu itu adalah di mana mahasiswa itu harus mereview jurnal, mengikuti webinar, ya. Dan tadi ya harapan saya bahwa dengan adanya presentasi, review jurnal dan webinar, harapan saya adalah bahwa mahasiswa dapat terinovasi untuk membuat ide-ide dalam pemecahan masalah khususnya di perbankan syariah, ya. Sehingga saya wajibkan mahasiswa itu mereview jurnal. Satu semester itu 3 jurnal, ya. 3 jurnal itu mahasiswa presentasi. Kemudian ikut webinar juga, ya, baik yang berbayar maupun yang gratis. Tapi saya tidak mewajibkan, mungkin satu aja ya webinar, ya. Ya boleh yang gratis. Tadi saya juga sering sharing bahwa ini ada webinar yang gratis, ya. Kemudian tugas kelompok adalah tugas yang saya wajibkan kepada mahasiswa dengan membuat proposal program kreativitas mahasiswa. Kenapa? Karena saya juga dikasih target oleh fakultas untuk membimbing mahasiswa, ya, untuk membimbing mahasiswa pada program kreativitas mahasiswa ini, ya. Terutama di PKM 5 bidang, PKMI, GT, dan GFK, ya. Nanti mahasiswa boleh memilih mana yang mereka sukai, ya, di antara jenis PKM yang disediakan oleh kementerian. Kemudian UTS ada, ya, 20%, di mana UTS ini diselenggarakan untuk review, ya, materi dari pertemuan 7 aja sih sebenarnya. Oke, ini ruang lingkup perkuliahan untuk manajemen bank syariah, ya. Pertama, ruang lingkupnya adalah saya mengajarkan produk dan layanan bank syariah, produk-produk perbankan syariah, bentuk dan jasa perbankan syariah, manajemen perkreditan, analisa penyusutan, manajemen likuiditas, analisa laporan keuangan, manajemen resiko perbankan syariah, regulasi dan kebijakan perbankan syariah, dan analisa struktur modal. Ini adalah ruang lingkup, ya, dari pembahasan dari mata kuliah manajemen bank syariah, ya. Jadi luarannya adalah mahasiswa dapat mengetahui, ya, terutama produk-produk dari perbankan syariah. Ya, apa perbedaan produk perbankan syariah dengan produk bank konvensional. Kemudian jasa-jasa keuangan di perbankan syariah apa saja. Kemudian analisa penyusutan, terutama untuk pengajuan pembiayaan. Apakah pembiayaan itu layak atau tidak, ya? Apakah bisa bagaimana membuat analisa laporan keuangan, ya, bagaimana menganalisa laporan keuangan, membuat rasio profitabilitas dan sebagainya, ya. Kemudian manajemen risiko perbankan, analisa risiko perbankan apa saja, ya, mahasiswa dapat mengetahui. Kemudian terakhir ada regulasi, ya, regulasi dengan analisa struktur modal, modal apa saja, struktur modal apa saja yang terdapat di perbankan syariah, ya, sumber-sumber dana dan sebagainya. Itu yang luaran yang harus diketahui oleh para mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa, ya, luarannya adalah di mana mereka dapat membuat, ya, tadi program proposal program kreativitas mahasiswa yang di mana mereka membuat riset, ya, bisa diajukan. Nah, ini dalam rangka juga MBKM, ya, program MBKM yang digalang oleh kementerian. Saya sangat mendukung, sehingga saya tadi porsi terbesarnya adalah di sana, ya, membuat proposal, ya, sehingga mahasiswa punya pengalaman bekerja secara tim, ya, memecahkan masalah, mengeluarkan ide-ide kreativitasnya, ya, tentu dengan dibimbing oleh saya, ya. Kemudian juga membuat proposal sesuai dengan aturan, ya, dan yang paling penting adalah mahasiswa merasakan
iklim kompetisi. Ya, ini iklim kompetisi ini sangat penting sekali sehingga ketika lulus nanti ya mahasiswa itu sudah punya pengalaman, sudah punya apa namanya punya jiwa kompetisi ya sehingga mereka itu tidak cepat menyerah. Nah, itu yang penting dari tugas proyek membuat proposal kreativitas mahasiswa. Kemudian ini kriteria nilai ya. Saya ini dari universitas ya. Ini sudah ditentukan oleh universitas ya bahwa nilainya ada A minus, ada B plus, B minus, C plus, C dan D ya. Dan E ini sudah bisa dilihat ya. Dan saya sudah memperlihatkan ini kepada mahasiswa ya. Kemudian ini referensi ya terkait dengan apa namanya referensi yang saya pakai untuk materi manajemen bank syariah. Saya membebaskan kepada mahasiswa bagaimana caranya, apakah mau beli silakan, mau tidak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ke-7 sesuai dengan RPS yang saya bagikan di awal, pada pertemuan ini adalah materinya terkait dengan bagi hasil produk penghimpunan dana ya. Nah, pada pembahasan kali ini, pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan keuntungan dan risiko bank syariah. Yang kedua adalah sumber-sumber dana bank syariah. Dan yang ketiga adalah alokasi pendapatan bank syariah. Ya, pendahuluan. Apa bank syariah itu? Itu orang di luar sana masih berpikir bahwa bank syariah itu adalah sistem tanpa bunga. Namun sebenarnya bank syariah bukan sekedar itu ya. Jadi ada beberapa produk-produk sebenarnya di dalam bank syariah yang harus kita ketahui. Pertama, di mana sistemnya bukan hanya tanpa bunga, karena bunga itu identik dengan akad pinjaman ya, akad card. Sedangkan di bank syariah itu bukan hanya akad card yang ada, tapi juga ada akad yang sistemnya bagi hasil ya, atau muawadhah ya bagi hasil, atau akad bisnis di sini ya, bisnis ya. Di antaranya ada mudharabah, ada musyarakah, kemudian ada ijarah ya. Ini adalah 3 akad yang sering digunakan di bank syariah untuk kegiatan muawadhah ya. Muawadhah atau kegiatan bisnis. Sedangkan ada juga selain itu, muawadhah selain akad bagi hasil yang sistemnya bagi hasil adalah jual beli ya. Jual beli di sini ya. Ada kita sering dengan istilah ada murabahah ya, kemudian ada akad salam, ada istisna ya di sini ya, istisna. Oke, bank syariah mempunyai peran sebagai intermediari atau perantara antara kelompok orang yang punya dana dan kelompok orang yang kekurangan dana. Bank syariah menjadikan nasabah sebagai mitra ya. Jadi bukan hanya sebagai kreditur, debitur, tapi sebagai mitra, terutama ketika akadnya adalah akad kerjasama atau mudharabah dan musyarakah. Bukan hanya hubungan sebagai kreditur, di mana penyandang dana atau sebagai sahibul bank dengan pengelola dana. Lanjut. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja dipengaruhi terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga dipengaruhi kepada bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpanan dana. Kalau kemarin kan saya sudah memberikan penjelasan terkait cara bagaimana bagi hasil di deposito, misalkan ya. Maka langkah pertama adalah berapa sih jumlah deposito pada bulan itu ya, total deposito ya. Total deposito ya yang ada di bank itu ya, misalkan 1 M ya misalkan, maka dari 1 M keuntungannya berapa, keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh bank syariah itu dari deposito 1 M itu. Misalkan keuntungannya ada misalkan 500 juta, maka dari 500 juta inilah, misalkan 500 juta itulah yang akan dibagi kepada seluruh nasabah deposito sesuai dengan berapa porsi yang dia simpan, yang dia
Deposito akadnya Pak. Kan kalau deposito akadnya mudharabah ya. Biasanya mudharabah bagi hasil ya. Maka dibagikanlah tergantung berapa kontribusi yang diberikan oleh para nasabah ya di akad deposito itu. Semakin besar uang yang diinvestasikan di deposito, maka bagi hasilnya juga semakin besar ya. Tapi tergantung dari ini jumlah keuntungan yang diinvestasikan oleh bank ya deposito itu. Jadi sangat tidak syariah sebenarnya kalau misalkan di awal ditentukan, misalkan tiap bulan, misalkan deposito berjangka ya, 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, di awal akad itu ditentukan bahwa setiap bulan akan diberikan bagi hasil 200.000 misalkan. Nah, ini sudah termasuk pada konsep riba ini ya. Maka kalau ada nanti kalian boleh nih meneliti ini di PKM ya. Bagaimana sih akad-akad atau produk-produk di bank syariah itu, apakah dia sudah syariah compliance nggak atau sudah memenuhi prinsip syariah tidak? Nah, kamu teliti tuh dari mulai awal, kamu harus observasi di sini, observasi ya. Nah, ini bisa jadi PKM research ya. PKM research tugas beres, tugas project ya. Gitu untuk project ya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi gampang ya Pak ya. Iya, tema-tema terkait dengan PKM research. Coba aja satu, misalkan murabahah aja. Satu, kalian analisa tuh murabahah di bank apa. Nah, kemudian observasinya itu cara observasi bagaimana kalau kalian kamu datang ke bank, tanya-tanya, ini bisa brainstorming di sini, brainstorming ya, kemudian bisa cari dokumen di webnya, gimana sih prosedur ini, kemudian kalian boleh nanya-nanya ke nasabah bagaimana prosedur dari ini ya, itu kan observasi ya. Nah, kemudian kamu boleh di sini kualitatif ya, kualitatif studi kasus ya. Nah, nanti kamu dibandingkan dengan namanya literatur study. Nah, literatur study ya. Nah, makanya penelitiannya adalah studi kasus dengan analisa literatur study. Jadi kamu bandingkan dengan bisa dengan kalau syariah itu dasar hukumnya apa? Pertama kan dasar hukum tertingginya adalah Quran Sunnah. Nah, Quran Sunnah. Kira-kira di dalam Quran ada nggak murabahah? Ada dalilnya nggak tentang murabahah? Nah, kalau tidak ada misalkan dalil umum, ya sampaikan. Kemudian ada nggak sunnah hadis? Kemudian tidak ada nggak fatwa kalau ulama? Oh ternyata adanya di fatwa murabahah itu. Apa fatwa tentang murabahah itu? Nah, kumpulkan fatwa-fatwa ulama terkait murabahah. Oh ternyata menurut para ulama murabahah yang benar tuh 1 gini, 2 gini, 3 gini. Nah, bandingkan ya murabahah menurut fatwa ulama dengan hadis-hadisnya tadi, kalau ada hadis, ada dalil ya. Bandingkan dengan praktek yang terjadi di bank syariah. Sesuai tidak? Nah, itu bisa jadi PKM. Ya, jadi masukan. Oh, ternyata itu belum sesuai loh. Harusnya kayak gini loh, murabahah yang benar tuh kayak gini ya gitu. Nah, itu kan bisa jadi PKM. Dengan kemudian lanjutlah dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengelola keuangan dan investasi, professional investment manager akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga intermediari dan kemampuan menghasilkan laba. Lanjut ya. Sumber dana bank syariah. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai ya, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi tunai. Itu ya pasti ya ini dana. Yang sumbernya ya dana pandangan syariah bukanlah sebuah komoditi, melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai penambahan nilai ekonomi. Sudah pasti ya bahwa uang di sini atau dana di sini ya, atau uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Nah, alat tukar ya. Maka di sini adalah untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi pasar, primary economic activity. Bagaimana untuk perbankan ini? Di mana keuntungannya? Nah, tadi ya dari pembiayaan pertama, financing lah. Ini kemudian dari jasa keuangan.
Nah, jasa keuangan itu apa? Ya misalkan pertama kamu transfer uang, ada kan keuntungan. Kamu dari e-money juga kan, punya produk e-money. Kemudian dari inkaso, dari eh, apa yang itu tuh impor teh, LC ya, jasa wakalah dan sebagainya katakannya ya. Ini adalah jasa keuangan ya. Atau misalkan banyak lagi ya, banyak banyak jasa-jasa dari keuangan ya. Nah, ini sekarang selain dari ini kan ada yang dari investasi, sumber pemasukan dari investasi saham ya, beli sukuk ya. Kalau beli kasih kan ada yang syariah ada enggak ya? Sukuk ya. Ini juga sama, ada saham syariah ada tidak. Nah, ini jenis-jenis investasi yang bisa dijadikan sebagai sumber pemasukan perbankan selain dari ini ya, pembiayaan dan jasa keuangan. Ya, kalau pembiayaan jelas ya, dari mana? Dari bagi hasil, dari margin. Margin kan kalau murabah margin, keuntungan jual beli ya, salam dan sebagainya. Istisna itu bank mendapat keuntungan dari margin, dari keuntungan hasil jual beli. Ya. Nah, lanjut. Kemudian sumber dana bank syariah ada titipan. Nah, ini jasa ya. Nah, biasanya kalau jasa itu ini tabungan. Tabungan wadiah ya, tabungan wadiah. Partisipasi modal berbagi risiko. Ini kepembiayaan ya. Nah, pembiayaan mudharabah. Nah, untuk UMKM misalkan ya. Jadi kalau mudharabah dia harus siap rugi juga, ada risiko di sini. Nah, ini perbedaannya dengan konven ya. Kalau konven itu tidak ada bagi risiko ya. Jadi kalau misalkan karena dia akadnya card. Kalau card itu kan kalau card dia nggak mau tahu. Misalkan begini, saya pinjam uang ke si A misalkan, kemudian 10 juta, kemudian saya pakai kalau card itu kan saya bebas mau pakai apa aja uang itu. Ya kan? Kalau pinjaman itu saya pinjam uang 10 juta, maka saya bebas mengeluarkan uang itu. Mau pakai beli apa, mau pakai usaha, bebas pokoknya. Tapi saya ada jaminan bahwa uang yang 10 juta yang dipinjam itu harus dibalikan. Sampai pun kalau saya meninggal, itu akan ditagih di akhirat kan dengan kalau ada beberapa hadisnya mengatakan bahwa dengan amal saya nanti ya. Karena kalau pinjaman yang namanya qard itu harus dikembalikan. Ya, tapi kalau mudharabah ada resiko di sini. Jadi kalau rugi, misalkan rugi, hancur, habis, dan modalnya, maka ada bagi resiko. Bagi kerugian, dibagilah kerugian itu ya. Nah ini kalau ini, tapi kan kalau konvensional di sini ada tambahan. Riba itulah ya. Riba tambahan itu yang disebut bunga ya. Nah, kemudian ada investasi khusus, special investment atau mudharabah muqayyadah. Nah, ini muqayyadah itu di mana investasinya dia dikhususkan. Jadi misalkan mudharabah muqayyadah bahwa si investor atau nasabah menginginkan bahwa dananya itu dialihkan ke misalkan ke sektor real, misalkan ke manufaktur, ke pertanian, misalkan ya. Nah, jadi ini ditentukan di awal akad itu. Pokoknya saya nggak mau ke lain selain pertanian, itu di awal akad. Kemudian dari mana sumber dana perbankan syariah? Dari modal inti, ini dari para owner misalkan ya, atau dari pemegang saham ya. Kemudian kuasi ekuitas dari mudharabah account yang tadi ya, pembiayaan dan sebagainya, dan titipan. Ini ada DPK lah sebutnya ya, karena pihak ketiga dari nasabah. Ya, kalau tabungan sebenarnya tadi ya, kalau di beberapa bank syariah ada wadiah, ada mudharabah akadnya. Lanjut. Nah, modal itu ada modal yang secara pemegang saham, cadangan adalah yang disebut modal cadangan adalah yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disediakan untuk menutupi timbulnya risiko. Jadi ada juga misalkan keuntungan itu ada yang tidak dibagikan ke dividen ya. Kalau saham itu kan dibagikan dividen ya kepada pemilik saham ya. Nah, ada juga yang laba ditahan sebenarnya. Laba ditahan. Laba ditahan itu ya ini sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tapi dalam RUPS yang menentukannya adalah RUPS. Jadi RUPS ini yang menentukan apakah dividen itu dibagikan atau tidak dibagikan di dalam RUPS. Jadi nanti ketika RUPS itu semua pemilik saham, mau yang kecil, yang besar ya, itu akan diundang ya. Nah, terutama yang punya hak suara ya.
akan diundang, nanti di musyawarahkan ini punya definisi ini bagikan atau enggak. Kemudian musyawarah hasilnya bagikan. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Nanti mungkin dewan direksi akan presentasi, oh ini ada misalkan kalau tidak dibagikan ini akan misalkan ada ekspansi kemana-kemana gitu untuk menambah keuntungan sebagainya. Kuasi ekuitas atau modal waktu adalah rekening investasi umum ya, mutlak bank menerima simpanan dari bank mencari kesempatan investasi atas dana mereka. Kemudian ada investasi khusus, bank bertindak sebagai manajer. Kemudian rekening tabungan mudharabah. Dana titipan, rekening giro wadiah dalam bahasa ini Bank Syariah menggunakan prinsip wadiah ya dhamanah. Dengan prinsip ini bank kustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal. Jadi kalau wadiah itu yang nama titipan dan uang harus dikembalikan kalau nasabah meminta ya. Nah, makanya cocok ya wadiah itu sebagai tabungan ya. Karena berapapun kapanpun nasabah itu mengambil harus ada. Tapi sekarang kan ada ini ya, namanya ada syarat, misalkan satu hari 25 juta itu ada syarat karena kalau enggak nanti ada crash ya. Nanti kalau terjadi crash misalnya kayak tahun 98 nanti diambil semua. Nah, nanti prinsip perbankannya ada. Jadi dia ada kejadian khusus ya, itu ada daruriyahnya. Jadi kalau semua dana bank diambil akan terjadi kekacauan ekonomi ya. Kemudian rekening tabungan wadiah yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat kelulusan yang tentu untuk kembali ya tadi ya. Pembagian keuntungan ya, ada bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah, keuntungan atas jual beli ya, al-bai, murabah, dan tisna, dan hasil sewa dari kontrak ijarah dan ijarah wa iktina, fee dan biaya administrasi dan jasa lain. Lanjut. Ya. Kemudian pembagian keuntungan, tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank berupa tipenya. Tahap kedua adalah bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalihkan persentase ya. Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan ya. Tadi ya. Jadi nanti itu dikelompokkan, kemudian deposito, tabungan yang mudharabah, kemudian pembiayaan yang mudharabah, itu semuanya dikumpulkan, dikomunikasikan berapa sih keuntungannya, baru dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing gitu ya, cari hitungannya. Ini proses distribusi penghasilan ya, ada 3. Ada di sini ada short of fund, ada current account, saving account ya, general investment account, kemudian nanti ada profit di sini, customer dibagi-bagi ya. Lanjut aja. Revenue sharing atau pembagian pendapatan distribusi dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau komisi jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Kemudian karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional. Keuntungan bank, tingkat keuntungan bersih net income yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan. Controllable factor. Controllable factor adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen segmentasi bisnis pengendalian pendapatan. Kemudian ada disebut uncontrollable factor adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank ya. Seperti kondisi ekonomi, situasi persaingan kayak sekarang yang di awal kuliah saya sudah presentasi terkait dengan apa dampak COVID ya terhadap perbankan syariah. Resiko bank, nah ini boleh ya kalian ditugas baca ya. Resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, dan kepatuhan. Kalian ini tugas baca ya, tugas baca. Ya, silakan ya. Ini tugas baca.